Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya Wani Darmawan dalam YouTube channel Wani Darmawan Bercerita. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat dalam video awal tadi, kali ini saya akan bercerita tentang menulis dengan tangan kiri. Apa pentingnya menulis dengan tangan kiri ya? Ya, sudah sejak sekitar 1 tahun yang lalu saya membiasakan diri menulis dengan tangan kiri, terutama menulis dalam diary saya, hampir setiap pagi atau setiap saat saya mau. Kenapa saya menulis dengan tangan kiri? Ya, sebetulnya saya terinspirasi oleh pelajaran-pelajaran perihal keseimbangan. Baik itu dari buku-buku yang membahas tentang teori otak atau dari olahraga yang saya temui. Olahraga yang saya temui maksud saya, silat itu mengajarkan perihal keseimbangan. Banyak guru-guru silat yang mengajarkan untuk kami murid-muridnya untuk memberdayakan tangan yang kurang aktif. Maksudnya begini, kan kita setiap orang punya kebiasaan. Mereka biasa menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kirinya hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Atau sebaliknya. Nah, jika demikian, maka para guru silat ini menganjurkan untuk melatih tangan yang tidak terbiasa agar menjadi terbiasa. Salah satu contohnya adalah mandi dengan gayung dengan tangan kiri. Biasanya kan tangan kanan begini. Setelah kita sangat terbiasa dengan tangan kanan atau tangan yang biasa kita pakai, hampir kita menggunakan tanpa dipikirkan. Tetapi dengan tangan yang tidak terbiasa, itu sesuatu yang aneh. Contohnya, ketika awal-awal saya melakukan itu, mandi dengan gayung, ketika mengguyur kepala dengan air, yang terjadi adalah air itu malah terlempar ke sana, sama sekali tidak menyentuh kepala. Contoh-contoh yang sederhana seperti itu. Lalu bagaimana dengan menulis tangan kiri? Sama. Menulis dengan tangan kiri adalah memberdayakan tangan yang tidak terbiasa supaya menjadi terbiasa. Sebab kalau di dalam teori otak itu, ketika kita membuat kebiasaan-kebiasaan baru, otak itu akan mencatat sebagai sesuatu yang baru, sehingga kemudian akan terjadi koordinasi antara otak syaraf dan suborgan yang memang dimaksudkan. Dalam hal ini tangan misalnya. Nah, seperti itu. Lalu di dalam teori, nah ini salah satu yang melandasi juga kenapa saya menulis dengan tangan kiri adalah tentang pelatihan sensor motorik. Sensor motorik itu apa? Ya, kalau kita baca-baca di Wikipedia atau di kamus-kamus yang lain, sensor motorik itu adalah sensor yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan langsung dengan badan-badan organik. Sensor motorik ini dibagi menjadi 3 bagian. Gerak refleks, sensor motorik kasar, sensor motorik halus. Nah, pada 3 hal ini masing-masing pelatihannya masing-masing berbeda. Gerak refleks itu mendasarkan pada gerak rangsang dan respon. Sensor motorik kasar itu pada keseimbangan antara lain. Nah, sensor motorik halus itu hal-hal yang lebih bersifat halus di perabaan, maka kemudian pelatihannya pun menjadi khusus, misalnya menulis, melukis, membatik, menjahit dengan jarum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian muncul ide saya untuk memberdayakan tangan kiri, untuk menulis tangan kiri. Sampai setahunan ini, ya kiranya saya menulis dengan tangan kiri. Kendala atau keunikan apa ketika mengoperasionalkan tangan kiri untuk menulis?
Jadi terasa sekali bahwa itu sesuatu koordinasi yang baru, sehingga pundak saya naik terangkat, kalau enggak siku ini malah menjadi kaku. Nah, ini menjadi terkontrol. Loh, kenapa ini harus ikut-ikutan? Mestinya yang bergerak hanya seputar sini. Maka konsentrasi kemudian ada di sana. Hal yang lain lagi, kalau saya berusaha merapi-rapikan, yang terjadi adalah malah tidak rapi. Jadi, rapi dan indah itu tergantung atau terletak di dalam keluasan. Sama seperti silat. Kalau kita menghasilkan gerak yang luas, power, kecepatan, itu justru akan berlangsung dengan sendirinya. Ya, tapi boleh juga dianggap iseng-iseng, orang nggak punya pekerjaan begitu. Dan tentu saja, saya bukan seorang psikolog yang aneh-aneh kemudian bicara soal otak, sensor motorik, bisa saja saya keliru. Supaya saya tidak keliru, coba kita dengarkan orang yang memang berhak di bidangnya. Nih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Agustina Untari, biasa dipanggil Ina. Saya seorang psikolog pendidikan. Saya belajar dan mendalami tentang bagaimana proses belajar terjadi dalam diri manusia. Belajar apa saja, bukan hanya belajar yang sifatnya akademik. Apa yang dilakukan Mas Wani, walaupun kesannya sekedar iseng-iseng untuk sebagian orang, sebenarnya bisa bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja otaknya. Otak kita itu memiliki plasticity, yaitu kapasitas untuk terus belajar dan berkembang berapapun usia kita. Nah, untuk bisa begitu, kita perlu menjaga kesehatannya dan perlu terus melatihnya secara rutin. Jadi, kita perlu menjaga agar nutrisi, tidur, dan olahraga kita cukup memadai. Selain itu, kita juga perlu menjaga supaya otak kita terus aktif digunakan. Aktif berpikir, aktif menyelesaikan masalah, juga aktif belajar hal baru seperti yang dilakukan Mas Wani, yaitu disiplin belajar keterampilan baru. So keep it going Mas Wani. Salam bercerita.